Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga saya dapat meneruskan risalah-risalah singkat dalam menyampaikan kebaikan kepada antum semua, kepada kita semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bersaudara dalam satu iman. Wahai saudara sekalian, ketahuilah, dulu bangsa manusia, anak dan cucu daripada Adam alaihissalam, itu berlomba menutup auratnya, berlomba mendekatkan diri kepada Rabbnya, kepada penciptanya. Tapi seiring zaman, seiring berlalunya waktu, sesuai dengan janji setan, ketika ia dilengserkan dari surga, ketika ia dicabut gelarnya, dan ia diberikan suatu hal yang melekat sebutan laknatullah oleh Allah. Apa janji setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwasanya aku akan menyesatkan umat manusia, dan aku janjikan kepada engkau ya Allah, engkau tidak akan menjumpai manusia ini kecuali mereka dalam keadaan tidak bersyukur, kecuali mereka dalam keadaan menyimpang daripada jalanmu ya Allah. Maka oleh karena itu, tidak heran jikalau zaman sekarang banyak sekali wanita-wanita yang tadinya pada zaman dahulu sering sekali berlomba untuk menutup aurat, berlomba untuk menjaga muruahnya, berlomba untuk menjaga kehormatan agamanya. Akan tetapi seiring zaman, wanita-wanita pada zaman sekarang berlomba-lomba dalam mengumbar aurat, berlomba-lomba dalam kemaksiatan, dan mereka berbangga diri atas kemaksiatan. Mereka menganggap itu adalah suatu kedudukan yang baik di mata dan dalam pandangan masyarakat. Akan tetapi sesungguhnya apa yang dia rasakan itu adalah sebuah istidraj. Apa itu istidraj? Yang mana ia merasakan bahwasanya kedudukannya naik di hadapan mata manusia, tetapi sesungguhnya pada hakikatnya ia mengalami penurunan dalam kualitas iman dan penurunan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut Imam Al-Zamakhsyari, al-istidraj itu memiliki dua makna secara bersamaan. Yang pertama adalah al-istis'ad, yang kedua adalah al-istinzal. Yang mana di satu sisi menaik, ia merasa naik, dan di satu sisi ia akan menurun, yang mana ia tidak akan memperoleh nilai-nilai kebaikan. Wahai saudaraku, mari kita memperbaiki iman, kualitas diri, menjaga harga diri, bangsa, negara, serta agama kita. Mau jadi apa jikalau bangsa ini terus berlena dalam lubang kemaksiatan? Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, memberikan nasihat dan wasiat kepada kita semua, man ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi. Apa perintah Rasul, wasiat Rasul kepada kita umatnya, kepada manusia kafah, seluruh manusia? Jikalau kalian melihat suatu kerungkaran, suatu kefasikan, suatu kerusakan, maka ubahlah kerusakan dan kefasikan itu dengan tanganmu. Jikalau engkau tak bisa untuk menumpaskan kemungkaran itu, menghentikan kemungkaran itu dengan tanganmu, maka hentikan kemungkaran itu dengan lisanmu, dengan ucapanmu, dan dengan nasihatmu. Jikalau hal itu belum mampu dan belum bisa, maka hentikan dengan hatimu, yaitu apa? Dengan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah senjata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ad-du'a? Wahai saudaraku, tugas untuk mengingatkan manusia yang sedang terjerumus kepada maksiatan adalah kewajiban setiap individu manusia. Mengingatkan saudara kita yang sedang terjerumus, terlena dalam lubang indahnya kemaksiatan adalah tugas kita sebagai individu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita tidak peduli, jikalau kita tetap diam saja, maka harus dipertanyakan kualitas dan status keimanan kita. Maka harus dipertanyakan, apakah kita masih bisa disebut sebagai ikhwah, sebagai saudara? Bukankah saudara itu bagaikan satu tubuh yang saling mengingatkan, saling menjaga? Jikalau satu tersakiti, maka anggota tubuh yang lain akan merasa sakit, sehingga tubuh itu
akan mengalami kerusakan, mengalami demam, sehingga ia tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan normal. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku di seluruh penjuru negeri ini, fal yughayyir, maka ubahlah setiap kemaksiatan, setiap keburukan, kefasikan yang ada di hadapan antum dengan cara-cara antum, cara-cara terbaik. Bukankah mengucapkan suatu nasihat kebaikan itu adalah berat? Qulil haqqa walau kana murran. Maka mengemban amanah untuk menyampaikan kebaikan adalah suatu hal yang berat. Oleh karena itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kepada tali Allah agar Allah senantiasa menyelamatkan kita semua. Syukran. Ila hadza minni wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.